Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat trading analisa. Sekarang kita akan ulas kembali ya untuk Fiber seperti biasa. Tentu di sini saya ingin mengulas video sebelumnya ya. Di sana kita prediksikan atau kita analisa ya bahwa market nantinya akan mencapai yaitu swing high ini ya, akan mencapai swing high ini ya setelah dia melakukan penurunan mengambil area-area internal structure liquidity ini ya. Setelah mengambil internal range liquidity ini, kemudian market ada potensi membuat sebuah break swing high external range liquidity ini ya. Ini analisa mulai dari time frame daily, tapi di video sebelumnya juga saya jelaskan bahwa di sini ya ada 2 hari ya kita tidak update, 2 hari atau 3 hari. Nah, di sini yang kemarin ya market itu masih berjalan di sini ya kalau tidak salah. Nah, dia mengambil area range liquidity yang ini ya. Tentu setelah diambil dari candle bullish ini, targetnya pertama yaitu swing high ini yang terdekat ini ya. Kemudian di sini market terus melakukan kenaikan dan sampai break yang kita targetkan kemarin ya. Yang kita targetkan kemarin di sini adalah area eksternal liquidity-nya. Nah, di sini jika sahabat-sahabat trading analisa hold posisi tentu akan sangat besar untuk mendapatkan profitnya ya. Nah, tentu di sini target sudah tercapai di time frame daily ya. Target sementara ini sudah tercapai untuk time frame daily ya. Jika kita menurunkan dari analisa time frame kecilnya ya, di sana sebenarnya juga sangat terlihat market terus melakukan kenaikan ya. Market itu terus melakukan kenaikan. Nah, di sini ya, di area-area sini tentu kita sudah bisa melihat liquidity kecilnya di time frame M15 ini ya. Ini sebagai liquidity di time frame M15 ya. Jadi swing-swing di time frame M15 ini bisa menjadi sebuah liquidity yang sewaktu-waktu pasti diambil ya. Di sini ya dia melakukan kenaikan ini ya, kemudian dia turun, naik lagi ya, turun ini juga dia mengambil liquidity tentunya di area-area sini ya. Nah, di sini ini ada swing low ya, kemudian di sini juga ada swing low sebagai liquidity-nya. Nah, diambil. Setelah diambil, kemudian market melakukan kenaikan lagi, mengambil swing high terdekatnya atau swing high eksternalnya ya, seperti itu. Jadi internal ke eksternal, eksternal ke internal. Setelah membuat swing high eksternal itu, kemudian dia melakukan break ini, kenaikan dan mengambil liquidity berikutnya ya. Tentu liquidity-nya ya yang ini, swing yang ini ya. Kemudian dia turun ya sampai mengambil ini liquidity di sesi Asia ya, di sweep sedikit, kemudian dia mengambil eksternal kembali ya. Jadi seperti itu ya. Nah, di 2 hari yang kemarin sama ya, 2 hari yang kemarin juga sama, market itu berjalan seperti itu ya. Tinggal lihat saja swing-swingnya ini ya. Yang ini diambil, market langsung naik ya, mengambil yang ini. Kemudian setelah mengambil ini, market turun ya, turun mengambil. Nah, ini sama, tentu swing di sini ya, swing di sini diambil. Kemudian dia naik lagi ya. Tentu di kenaikan ini ya, market akan mengambil swing high yang ini ya. Dia akan mengambil swing high yang ini tentunya. Nah, di sini market berhasil mengambil. Nah, setelah diambil tentu dia akan retest. Nah, di sini dia retest, kemudian naik lagi ya, yang sudah saya jelaskan tadi di sini ya, dia mengambil swing-swing itu ya. Jadi market itu berjalannya itu jika kita melihat di time frame M15 ini sangat mudah ya. Dan perlu diingat juga bahwa market itu biasanya membuat konfirmasi ya, membuat konfirmasi misal seperti ini ya, konfirmasi seperti ini, break ya, ini konfirmasi sell. Dia retest, lalu dia membuat penurunan seperti ini ya. Jadi membuat karakter 1 ya, ke sini 1 ya, 1 2 3 atau bisa dikatakan dengan A B C ya. Jadi seperti itu. Cuma C-nya itu biasanya tidak jika yang gagal ya, jika yang gagal itu biasanya tidak ada 1:2. Jadi seperti itu saja ya. Jadi market itu biasanya berjalan seperti itu. Semisal ini ya, semisal ini ya, dia membuat break swing ini, maka struktur ini akan membentuk sebuah A ya, B
lalu C ya. C-nya ini pasti ada, dan tentu di sini masih membuat lagi wave lagi ya. Jadi yang ini biasanya tidak saya hitung ya. Yang jelas market itu membuat sebuah struktur setelah dia membuat konfirmasi sell seperti ini ya, membuat konfirmasi sell seperti ini. Biasanya market itu membuat A, B, lalu C ya. Tinggal C-nya ini apakah ada 1:2 ya, seperti itu saja. Tapi jika kita flow trend itu kebanyakan 1:2 itu pasti dapat ya, pasti dapat karena ini trennya masih bullish. Ya, oke. Jadi seperti itu. Ya, mudah-mudahan sampai di sini untuk sahabat-sahabat trading analisa bisa paham ya tentang lanjutan video yang kemarin ya, karena kemarin saya tidak bisa update video terbaru ya. Sebenarnya di sini sudah sangat terlihat jelas ya. Setelah market misal ini ya, kita mencari open posisi B-nya ya. Market itu dari sini. Kemudian dia melakukan penurunan. Nah, di saat melakukan penurunan ini kita bisa menandai yaitu liquidity-nya atau swing low-nya itu di mana ya. Nah, ini pertama swing low-nya itu di sini, bisa dikatakan sebagai swing low. Ini jika kita lihat di time frame M5 ini jauh akan terlihat ya. Kemudian kita bisa menandai swing low yang ini. Nah, setelah di break ya, setelah break swing low ini maka kita sudah bisa menunggu konfirmasi di time frame M1. Nah, seperti itu. Ya, jadi video ini tetap ya sama, metode kita itu tetap sama. Nah, ini ya, nah di sini ini coba saya hapus terlebih dahulu. Nah, setelah dia mengambil liquidity yang kita tandai tadi ya, di sini juga ada liquidity, ini juga ya garis ini. Nah, kita tinggal tunggu konfirmasinya. Bagaimana caranya? Ya, kita tandai setelah penurunan ini ya, swing high terdekatnya itu di mana? Swing high terdekatnya itu ini. Nah, jika ini sudah di break berarti ini sudah ada sinyal kenaikan ya. Sudah ada sinyal kenaikan. Kenapa? Karena di time frame M15 tadi swing low sebagai liquidity-nya itu tadi sudah diambil semua ya. Jadi kita tinggal menunggu konfirmasinya di time frame M1. Selama swing low di time frame M15 tadi belum diambil ya, jika ada konfirmasi seperti ini ya jangan diambil. Ya, jika ada konfirmasi seperti ini jangan diambil di time frame M1. Maka dari itu kita melihat di time frame M15 ya, selama swing low-nya itu belum berhasil di break, ini untuk buy ya. Selama swing low sebagai liquidity ini belum diambil ya, maka kita tidak boleh ganti time frame ya. Tidak usah perlu ganti time frame di time frame M1 ya. Perlu kita pantau saja ya, swing ini kita pantau saja. Ya, setelah di break bagaimana? Apakah di sini ada konfirmasi ya? Setelah di break baru kita bisa ganti time frame di time frame M1-nya ya. Jadi seperti itu. Nah, misal ini setelah di break maka kita ganti time frame di time frame M1-nya. Kita tunggu konfirmasinya seperti apa. Ya, tentu konfirmasinya masih tetap sama ya. Konfirmasi yang kita pakai tetap sama jika market sudah membentuk struktur seperti ini di time frame M1 ini. Kita tunggu retest hajar B ya, jadi seperti itu. Nah, seperti ini ya. Nah, ini sudah ada konfirmasi B ya, di struktur ini sudah ada konfirmasi B di saat dia break ini ya. Tinggal kita entry saja ya. Misal sahabat-sahabat trading analisa itu di sini kita tidak melihat area-area imbalance ya, tidak melihat area-area imbalance-nya. Nah, di sini jika kita langsung entry dengan posisi semisal ya, kita entry buy di sini, misalnya di sini ya, di sini. Nah, SL yang wajib itu di bawah swing ini ya, yang wajib di bawah swing itu. Tapi jika kita lihat di sini ya, risikonya sangat besar. Ini ada 60 pips ya. Jika sahabat-sahabat trading analisa sudah yakin bahwa market ini akan naik, ya tidak apa-apa SL sini. Tapi saran saya, kalau saya ya sering mengambil SL itu, saya sering mengambil yaitu 30 pips saja ya, 30 pips untuk risikonya ya. Jika ini nanti mampu di break ya berarti ya sudah, berarti analisa kita bisa diulang lagi ya. Jika itu berhasil di break tapi selama ini belum di break ya, setup ini masih valid selama dia belum di break ya. Jadi seperti itu. Biasanya saya menggunakan teknik seperti ini. Misal saya mau entry ya, ini. Nah, seperti ini. Ini semisal di sini resikonya di harga ini 673. Berarti jika kita mau meresikokan 30 pips di
76 ya. Nah, di area 76 ya seperti ini. Jika 76 ini tidak sampai diambil ya sudah, berarti kita tidak dapat rezeki seperti itu ya. Atau bisa yang saya contohkan tadi, setelah dia break ini ya, setelah dia break, nah di sini kita bisa mengambil di saat penurunan ini ya, kita ambil posisi B, kemudian risiko langsung kita pasang 30 pips semisal seperti itu ya, bisa saja seperti itu ya. Mudah-mudahan sampai di sini untuk pengaturan risiko juga konfirmasi sahabat-sahabat trading analisa bisa paham ya. Tetap kita wajib memperhatikan risikonya ya, kita wajib memperhatikan risikonya ya. Sebenarnya ada beberapa cara ya, cara kita itu untuk melakukan open posisi B nya. Biasanya juga kita akan mengambil di area 50, tapi di sini market tidak mengambilnya, langsung saja naik ya. Semisal kita gagal atau semisal kita tidak dapat entry di pertamanya ini ya. Nah, kita tidak dapat entry di area sini. Ini semisal kita bisa ganti time frame di time frame M5. Kita lihat ya. Kita bisa melihat di time frame M5-nya. Nah, di time frame M5 ini ya, di sini market baru break ini. Nah, di sini dia baru membuat konfirmasi B ya. Nah, setelah dia break swing itu sebagai konfirmasi B-nya ya di candle bullish ini ya, maka kita bisa marking area FVG-nya seperti ini. Ini sebagai area entry kita ya. Ini sebagai area entry kita untuk melakukan open posisi B-nya ya. Jadi kita bisa entry di area sini. Kemudian untuk SL-nya di mana? Kalau saya biasanya mengambil ya, karena ini FVG-nya di sini ya, dari candle ini ya, dari candle bullish ini 1 2 3 ini dia membentuk fair value gap di sini ya, maka SL kita taruh di candle yang pertama ini ya. SL-nya itu kita bisa taruh di bawah candle yang pertama yang satu ini ya. Jadi seperti ini. Misal kita open posisi di fair value gap di atas ini ya, di sini. Nah, tentu SL-nya kita taruh di bawah sini ya. Nah, di candle yang ke satu ini. Nah, ini ya. Jadi SL-nya kita bisa menaruhnya di sini ya. Nah, ini sudah ada 30 pips ya. Ini ada 30 pips untuk SL-nya ya. Jadi seperti itu. Tinggal kita mengukur targetnya. Yang pertama tentu biasanya kita bisa mengambil di area swing ini ya. Tapi apakah itu ada 1:2? Coba kita lihat di sini sudah ada 1:2. Nah, ini sudah sangat bagus ya. Jadi cara-cara seperti ini wajib kita kembangkan kembali ya. Oke, mudah-mudahan cara-cara konfirmasi ini untuk entry sahabat-sahabat trading analisa bisa paham ya. Langsung saja untuk analisa kedepannya seperti apa ya, untuk nanti ya. Untuk nanti seperti apa, coba kita lihat market yang sekarang ya. Market di time frame daily ini sangat-sangat impulsif melakukan kenaikan ya. Di sini dia sudah break external liquidity-nya ya. Tentu kita setelah break external liquidity ini ya, kita tandai di time frame daily ini yaitu area internal liquidity-nya ya. Yang terdekat terlebih dahulu tidak apa-apa ya. Setelah dia break eksternal ini, kita bisa tandai yaitu internal liquidity-nya di mana. Nah, tentu di sini internal ya, karena ini belum close ya. Jika ini sudah close, maka kita bisa tandai seperti ini ya. Jika ini candle ini sudah close ya, maksud saya, kita bisa tandai nah seperti ini. Tentu ini sebagai internal liquidity-nya ya. Ini sebagai FVG internal range liquidity di time frame daily nanti ya. Jadi seperti itu. Kalau untuk sementara karena ini belum close ya, karena ini belum close, maka kita bisa menandai di candle 1 2 3 yang ini ya, 1 2 3 ini. Nah, apakah ini ada fair value gap-nya? Coba kita lihat. Nah, di sini ada ya. Kita bisa menandainya karena itu tadi belum close. Nah, ini sebagai internal liquidity di time frame daily-nya ya. Tapi apakah nanti market akan sampai di sana ya? Ya menurut saya di sini masih belum ya, belum mampu. Sepertinya dia masih belum mampu karena ini butuh beberapa pips ya, ada ratusan pip ini
ya. Jadi sepertinya market masih akan naik terlebih dahulu ya. Setelah dia close baru besok hari Senin kita pantau yang ini ya. Jadi hari Senin kita pantau internal liquidity yang ini terlebih dahulu ya. Jadi seperti itu, ini untuk jangka panjang ya. Setelah kita tandai seperti itu ya, tentu kita bisa melihat di time frame H4 nya seperti apa ya. Nah di time frame H4 nya seperti ini. Nah ini ada indikasi market membuat base kenaikan ya 2 jam lagi. Menurut saya ini masih ada indikasi market terus melakukan kenaikan ya, masih ada indikasi market itu terus melakukan kenaikan ya. Jadi wajib waspada untuk yang sell ya. Tadi di grup saya share sell di sana, tapi sudah take profit di sana ya. Nah di sini jika kita lihat di time frame H4 belum ada setup sell jika mengacu pada Fibonacci. Jika mengacu pada ICT ya, kita bisa tandai. Nah fair value gapnya seperti ini ya, kita bisa tandai fair value gapnya seperti itu. Ini di time frame H4 nya ya, tidak apa-apa kita tandai saja. Biasanya kalau di time frame H4 itu saya menandai yaitu sebuah base nya ya, base nya. Tapi sepertinya ini masih impulsif tajam naik. Jadi untuk base demand-nya ya kita akan tandai nanti di time frame kecilnya ya, di time frame H1 atau time frame M30 ya. Sekarang coba kita lihat di time frame H1 nya ya. Begini cara saya biasanya menganalisa ya. Ini tadi fair value gap time frame daily, tapi candlenya masih belum close ya, jadi kita tidak bisa pantau. Nah coba diperhatikan di sini ya, ini tadi fair value gap di time frame H4 ya. Nah ini nanti setelah dia mengambil swing high ini ya, ada kemungkinan ini nanti akan diambil ya, mengambil swing low nya ini ya. Ada kemungkinan akan mengambil swing low ini setelah dia mengambil swing high di sebelah sini ya. Jadi kita bisa menandai ini sebagai liquidity-nya ya. Ini sebagai liquidity-nya, ini berpotensi untuk diambil market ya, sangat berpotensi untuk diambil market. Kenapa? Karena di sini dia sudah masuk internal range liquidity dari external range liquidity ini ya. Jadi di sini internalnya, di sini eksternalnya. Jadi market itu berjalan seperti ini ya, eksternal, internal, lalu mengambil eksternalnya ini ya. Jadi seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan sampai di sini untuk sahabat-sahabat trading analisa bisa paham ya. Ini metode ICT ya, bisa saja kita gabungkan dengan metode SND ya. Jadi seperti itu, ataupun metode Fibonacci. Sebenarnya kurang lebihnya hampir sama ya. Cuma kita di ICT itu lebih memperhatikan lagi di jamnya ya, di sesinya, sesi Asia, sesi London, sesi New York, seperti itu ya. Nah jadi di sini kita bisa tandai swing high dan swing low-nya. Nah ini sudah bisa kita tandai sebagai apa? Tentu sebagai liquidity di time frame yaitu H4 tadi ya, karena ini FVG di time frame H4 ya. Karena itu FVG time frame H4 atau bisa dikatakan internal range liquidity-nya time frame H4 nantinya ya. Maka setelah dia melakukan kenaikan ini nanti ada kemungkinan ya, bisa saja nanti dia akan diambil, kemudian ya bisa lanjut naik kembali ya. Jadi di time frame H4 nya nanti bisa seperti itu ya. Jika di time frame H1 ini, tentu di sini dia sekarang sedang berusaha mengambil external liquidity ini ya. Jadi dia berusaha mengambil swing high ini setelah mengambil internal range liquidity di time frame H1 ini ya. Oke, jadi sinyalnya seperti itu jika kita melihat di time frame H1 ya. Sekarang langsung saja kita lihat di time frame M15 ya. Tadi sebenarnya saya agak entry di sini ya, di sini dengan take profit di sini ya, di fair value gap di time frame M15 ini ya, seperti ini. Nah saya tandai ini sebagai liquidity-nya ya. Jadi kita bisa take profit di sini, atau kita bisa mengambil yaitu dengan mengukur Fibonacci-nya ya, Fibonacci versi ICT seperti apa ya. Karena saya tadi mengambil konfirmasi di time frame M1 di sini ya. Jadi kita mengukurnya
di time frame M1 nya juga ya, semisal seperti ini ya, semisal seperti ini. Nah, setelah di sini membentuk sebuah konfirmasi ya, setelah membentuk konfirmasi sell ya, nah ini kita tunggu retest hajar sell ya, langsung saja di sini saya contohkan, kita akan sell di area sini ya, risiko kita ambil yaitu 1:3 semisal. Nah, kita entry di harga 2711 ya, misal di harga 712 atau setidaknya kita mengambil risiko itu 30 pips ya, 30 pips di swing high tertinggi ini ya, di swing high tertingginya ini ya. Ini hanya 20 pips saja, 712 ke 2714 ini hanya 20 pips ya. Lalu take profitnya kita bisa mengukur pakai Fibo seperti ini ya. Di swing tertinggi ini kita taruh Fibonya ya di level 100, level 0 di swing ini. Nah, di swing yang mampu di break ini ya, level 100 di sini, swing 0-nya di sini ya. Kemudian untuk take profitnya kita bisa mengambil di level di sini, bisa mengambil di level 2 ya, bisa mengambil di level 2 seperti ini. Ini sudah ada 1:2 ya. Karena saya tadi mengukur di time frame M5 ya, di time frame M5. Jadi take profit saya di area -2 tapi di setup time frame M5 ini ya. Jadi take profit saya itu di sini ya. Karena di time frame M5 ini juga ada pembentukan setup sell ya. High, low, high, break low ya, retest, hajar, sell ya ini. Jadi kita bisa mengukur di area situ, dan take profitnya itu kita bisa mengambil di angka -2 itu ya, di angka -2 itu yang bertepatan di area internal liquidity di time frame M15 ataupun di time frame H1 nya tadi ya. Jadi kita bisa mengambil take profitnya itu di sini ya. Nah, di level min 2 ini ya, di level min 2 ini. Oke, jadi untuk hari ini ya, mudah-mudahan bisa dipahami tentang penjelasan materi kali ini ya. Tentu jika analisa saya tunggu break swing ini jika mau sell ya, jika mau sell tunggu break swing itu terlebih dahulu. Jika mau buy tentu tunggu sampai adanya liquidity di sini ya, ini berpotensi nanti akan diambil ya. Jadi wajib waspada untuk buy, tunggu sampai dia mengambil swing low di time frame M15 ini ya. Untuk sellnya tunggu ini di break, setelah ini nanti di break ya, tinggal tunggu konfirmasinya ya, tinggal tunggu konfirmasinya di time frame M1, bisa di time frame M15 juga bisa ya. Jadi analisa saya seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jika kurang paham bisa tanya di kolom komentar. Tentu dari trading analisa selalu mendoakan supaya sahabat-sahabat trading analisa sehat selalu, banyak rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit konsisten.